Dan itu perintah dari Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Nabi saja yang udah ketemu Allah, udah mi'raj, udah ketemu Allah, udah ngerti isinya alam semesta. Karena ketika Rasul mi'raj, itu setiap yang beliau lalui, sepanjang kanan, kiri, depan, sekeliling tubuh beliau, apa yang ada di sana, sejauh pandangan mata, Rasul tahu. Rasul merekam. Ini contoh. Kita kalau pakai kamera, ya syuting ini, kita arahkan ke depan. Mungkin fokusnya ke saya, tapi kanan, kiri, kalau di zoomnya jauh, kelihatan semua. Ya, kelihatan semua. Lain dengan kita, kalau kita mungkin cuma fokus ke satu orang, kanan kiri mungkin gak kelihatan. Tapi begitu Rasul SAW mi'raj, setiap beliau naik, yang beliau lalui, sekelilingnya sejauh mata memandang ada apa di sana, Rasul tahu. Kekuatan ruh Nabi Muhammad SAW. Bisa kita bayangkan sampai Rasul menembus 7 lapis langit, Sidratul Muntaha, Qaba Qausain fa Adna, kemudian ketemu Allah Ta'ala. Itu pengetahuannya Rasulullah seperti apa? Turun ke bumi masih diperintahkan wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Nah, Nabi Musa karena tahu nilainya ilmu, berangkat tuh cari itu Nabi Khidir. Dicari. Coba di Al-Qur'an dilihat itu. Atina ghada'ana laqad laqina fi safarina hadza nasoba. Wahai anak muda, mana makan siangnya? Capek kita ini jalan. Nabi Musa yang gagah perkasa merasa capek. Kira-kira jalannya dekat atau jauh? Jauh. Nah, kalau udah ada ilmu di tempat yang seperti ini, dekat dijangkau, kok kita berat, kemudian kita mengaku pecinta ilmu, dusta atau benar? Dusta kita mengaku pecinta ilmu kalau kita nggak suka mendatangi ilmu. Masya Allah, kalau mau makan, rumah makan itu ditempuh 3 jam, naik mobil berangkat ke sana. Wah, saya mau makan tuh di tepi pantai itu. Wah, itu ayam bakarnya di sana enak, gurameh gorengnya di sana enak. 3 jam ditempuh, cuman mau apa? Ngasih isi perut. Tapi untuk ilmu bagaimana? Nah, ini kita belajarlah kalau ilmu dari Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu diuji oleh Nabi Khidir. Pengen belajar, begitu ketemu, udah gak usah, kamu gak bisa sabar sama saya. Kamu gak mungkin bisa sabar sama saya. Gak usah belajar, gak mungkin bisa sabar. Tapi Nabi Musa menjawab, hal attabi'uka, boleh gak saya ikut sama kamu? Sopan santunnya orang belajar begitu. Boleh gak saya ikut sama bapak? Nanti tolong saya diajarin, tapi saya mau ikut dulu. Ikut. Kemana diikutin, pergi kemana diikutin, dibantu, ditolong. Itu adabnya seorang yang muta'allim. Nah, Nabi Musa yang seperti itu minta sama Allah, ya Allah, beri aku satu kalimat untuk berdoa dan berzikir kepadamu. Maka Allah menjawab, ucapkanlah la ilaha illallah. Nabi Musa berkata, ya Allah, kalau yang itu semua pada tahu, Nabi, Rasul, umatmu ngerti semua. Aku minta yang khusus. Allah menjawab, andai kata 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di satu neraca timbangan, sedangkan kalimat la ilaha illallah diletakkan di neraca timbangan yang lain, kalimat ini akan mengalahkan beratnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sudahkah kita menghargai kalimat ini? Udah belum kita hargai? Dapat hadiah lisan mudah mengucapkan, udah dihargai belum? Masya Allah, datang ke sebuah seminar, datang ke sebuah acara motivator untuk memotivasi diri biar sukses. Dia ajarin, pagi ucapkan, saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya sukses, saya sukses, saya sukses. Amalkan tiap pagi, nurut, diamalkan biar sukses.
Yang ngajarin siapa? Motivator. Siapa motivatornya? Belum tentu muslim. Belum tentu muslim. Diamalkan. Nah ini dikasih kalimat oleh Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Satu hari kita baca berapa kali? Kita amalkan berapa banyak? Padahal Allah menyatakan dalam hadits qudsi, la ilaha illallah hisni. Faman qala la ilaha illallah faqad dakhala hisni. Wa man dakhala hisni amina min azabi. Atau kama qala sallallahu fi haditsil qudsi. La ilaha illallah bentengku. Siapa mengucapkan kalimat tersebut masuk dalam bentengku. Siapa masuk dalam bentengku selamat dari siksaku. Allah udah jamin yang mengucapkan kalimat ini masuk dalam benteng Allah. Yang udah masuk dalam benteng Allah selamat dari siksanya Allah. Lah kalau kita pengen selamat dari siksanya Allah, azabnya Allah, bentuknya apapun, berbenteng dengan la ilaha illallah. Rasul juga menyatakan, miftahul jannah la ilaha illallah, atau kama qala sallallahu, kuncinya surga la ilaha illallah. Coba direnungkan. Kalau surga saja kita punya la ilaha illallah, dibuka, ada bidadari, ada istana, ambil semua kata Allah. Ambil itu semua. Bidadari, istana, sungai, kenikmatan, minuman apapun, ambil. Kamu udah bawa kuncinya, yaitu la ilaha illallah. Kalau surga saja diberikan kepada orang yang mau mengucap la ilaha illallah, seburuk apapun orangnya, seburuk apapun, dia itu maksiatnya sebesar apapun, asal dia hatinya la ilaha illallah, ujung-ujungnya surga. Ujung-ujungnya ya. Meskipun harus mampir dulu. Ada orang kelihatannya suka berderma, murah senyum, baik kepada masyarakat, tapi hatinya enggak ada la ilaha illallah. Kita bilang dia orang baik, dia orang baik, dia orang baik. Salah. Mana ada orang baik yang enggak mau mengakui Allah? Enggak mengakui Allah kok kita bilang baik. Allah menyatakan tidak ada dosa yang lebih besar daripada kekufuran kepada Allah Ta'ala. Di pandangan Allah, ini yang enggak mau mengucapkan syahadat, itu yang paling buruk. Tidak mungkin masuk surga selama-lamanya di neraka. Meskipun kita harus berakhlak, meskipun kita harus bersopan santun, meskipun kita harus rahmat, penuh kasih sayang kepada siapapun, kepada yang mengesahkan Allah maupun yang tidak mengesahkan Allah. Tapi ini lihat bedanya, yang punya la ilaha illallah jannah nantinya. Kalau surga saja diberikan kepada orang yang punya la ilaha illallah, semisal pembunuh, perampok, pelacur, pemabuk, didatengin satu konglomerat, nih kamu saya bayar 30 triliun, keluar dari Islam. Keluar dari Islam 30 triliun. Oh maaf Pak, saya pembunuh Pak, tapi mohon maaf, agama saya enggak saya jual Pak, Allah Tuhan saya Pak. Kira-kira orang yang seperti ini dihargai enggak sama Allah nih? Dihargai. Kenapa? Ada iman. Ada iman. Meskipun kalau enggak dapat ampunan, enggak dapat syafaat, mempertanggungjawabkan dosa-dosanya neraka dulu. Kalau dapat ampunan, dapat syafaat, enggak sampai masuk neraka. Ya, itu yang tahu hanya Allah Ta'ala. Syariatnya demikian. Kalau dapat ampunan, innallaha yaghfiru liman yasha. Allah itu mengampuni siapa yang dia kehendaki. Kadang Allah itu dia Sahih Bukhari dikatakan ada orang-orang yang di neraka itu nanti Allah mengambil dengan tangannya orang-orang yang di neraka, hanya Allah yang paham maksudnya, kemudian masukkan ke dalam surga, dan orang-orang itu tidak pernah berbuat kebajikan sekecil apapun. Muslim gak pernah berbuat kebajikan sekecil apapun, cuman mencicipi neraka. Ya, mencicipi neraka. Tapi dapat ampunan, mudah, cepat masuknya, gak lama-lama di nerakanya. Tergantung nanti dapat syafaat, ampunan atau tidak.
Lah kalau itu diberikan, kira-kira dunia diberikan enggak ya? Bidadari punya la ilaha illallah, kasih. Istana punya la ilaha illallah, kasih. Kenikmatan surgawi punya la ilaha illallah, kasih. Dunia diberi enggak? Diberi. Dunia diberikan kepada orang-orang yang ahli la ilaha illallah. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya dunia, wahai dunia, jadilah engkau pelayan bagi orang-orang yang melayaniku. Dan jadilah engkau, dan jadikanlah orang-orang yang melayanimu sebagai pelayanmu. Kalau kita la ilaha illallah, ahli zikir, dunia itu oleh Allah Ta'ala dijadikan mengejar-kejar kita. Tapi kalau kita sukanya mengejar-ngejar dunia, melupakan Allah, sebaliknya Allah menjadikan kita sebagai budaknya dunia. Nah, kalimat ini kita baca berapa kali satu hari? Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus, kakeknya semua orang yang bermarga Al-Aidrus, itu mengajarkan minimal untuk mutasabbib, bukan untuk ahli tajrid, untuk orang yang memanfaatkan sarana-sarana duniawi yang kerja, minimal. Ini minimalnya ada macam-macam, tapi ini minimal yang paling atas, satu hari 12.000 kali la ilaha illallah, plus ditambah 12.000 kali Allahu Allah, plus ditambah 12.000 kali hu, plus ditambah 12.000 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak mampu, ini derajat minimal. Kalau nggak mampu, kasih diskon, nolnya kurangin 1. Kalau nggak mampu, diskon lagi, nolnya kurangin 2, 120. Kalau nggak mampu, habisin nolnya tanpa nol, 12 ba'da sholah. Kalau nggak mampu, silahkan ditahlilkan. Ya, terlalu masa umat Islam mengucapkan la ilaha illallah satu hari 100 kali saja, tidak. Sedangkan Rasul bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang satu hari mengucapkan 100 kali la ilaha illallah, kelak di hari kiamat wajahnya akan bercahaya dan memiliki kedudukan yang tidak ada manusia yang dapat menyamai kedudukannya, kecuali manusia yang mengucapkan kalimat yang sama dengan jumlah yang sama atau lebih dari itu. Atau lebih dari itu bil makna. 100 coba dibaca. Karena itu di Ratibil Haddad, di Ratibil Attas. Kalau kita mengamalkan Ratib Haddad dan Ratib Attas, coba diperhatikan, zikir yang paling banyak adalah la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.